Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Risa Amelia. Saya mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi kelas reguler B dengan nomor pokok mahasiswa 20160310002. Di dalam video ini saya akan mempresentasikan isi makalah yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja. Latar belakang makalah ini diambil dari pesatnya perkembangan teknologi informasi pada era globalisasi saat ini. Kemudahan untuk mengakses dan menyebarkan informasi melalui media terus meningkat dengan menggunakan internet. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kemudahan mengakses internet supaya dapat terhubung dengan banyak orang di berbagai belahan bumi manapun tanpa harus bertatap muka secara langsung, karena dapat melalui media sosial. Dengan kemudahan-kemudahan tersebut tentunya membuat kalangan masyarakat, khususnya di kalangan remaja, menjadi ketergantungan dalam menggunakan media sosial. Tentunya hal tersebut dapat berpengaruh terhadap remaja dalam berperilaku. Adapun rumusan masalah dalam pembuatan makalah ini yaitu bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial terhadap perilaku remaja. Dan secara garis besar, tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk mengetahui apa saja pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial terhadap perilaku remaja. Sebelum kita mengetahui apa saja pengaruh dari penggunaan media sosial terhadap perilaku remaja, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu media sosial. Menurut Wikipedia, media sosial adalah sebuah media online atau media daring yang dimana memungkinkan penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, menyebarkan dan mengakses informasi, serta dapat menciptakan isi yang meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Media sosial sendiri digunakan sebagai wadah untuk berkomunikasi yang memudahkan manusia untuk saling bertukar informasi baik berupa teks, gambar, maupun video. Media sosial yang kerap kali digunakan di kalangan remaja yaitu seperti Facebook, Twitter, Line, Pet, Instagram, dan YouTube. Penggunaan media sosial secara berlebihan tentunya dapat membawa pengaruh yang negatif terhadap remaja. Di kalangan remaja, media sosial sudah menjadi ketergantungan yang membuat penggunanya tidak mengenal waktu bahkan hampir selama 24 jam. Remaja asik berselancar di media sosial. Dan hal tersebut dapat menimbulkan rasa malas terhadap remaja. Dengan adanya media sosial juga bahkan dapat mengurangi bahkan memudarkan kehidupan pribadi remaja. Remaja akan menjadi terbuka terhadap orang lain bahkan dengan orang yang belum dikenalnya. Aktivitas yang sering dilakukan di kalangan remaja seperti mengunggah kegiatan pribadi, bercerita pengalaman yang dialami, foto bersama dengan orang terdekat, dan sebagainya. Kemudian, kalangan remaja yang menjadi aktif di media sosial ini juga mengunggah kegiatan sehari-harinya yang seakan menggambarkan gaya hidup atau lifestyle yang mereka jalani. Dengan mencoba mengikuti tren sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga akan dianggap lebih populer di lingkungannya. Bahkan jika dilihat dari kenyataannya, tidak jarang hal tersebut berbanding terbalik dengan kenyataannya. Remaja akan sering beranggapan bahwa seorang yang aktif di media sosial adalah orang yang gaul dan keren. Begitupun sebaliknya, remaja yang tidak memiliki media sosial akan dianggap sebagai orang yang ketinggalan zaman atau kuno. Kemudian, semakin seringnya remaja memainkan media sosial, maka rasa ketergantungan pun akan semakin tinggi. Rasa ketergantungan tersebut akan menimbulkan pengaruh-pengaruh buruk pada remaja, seperti munculnya gangguan, menurunnya motivasi belajar pada remaja, intensitas penggunaan waktu dalam bermedia sosial. Hal tersebut dibuktikan bahwa
remaja telah menghabiskan waktu hanya untuk aktif di media sosial. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar justru digunakan untuk bermain media sosial. Kemudian jam tidur menjadi tidak teratur. Dan selanjutnya, gangguan komunikasi dalam keluarga. Hal tersebut disebabkan oleh konten-konten yang ada di media sosial yang sifatnya menghibur dan menimbulkan rasa ketergantungan, sehingga waktu yang dimiliki remaja akan tersita oleh media sosial, dan remaja akan mengabaikan keadaan sekitar yang akan berakibat renggangnya komunikasi dalam keluarga. Tidak jarang jika jalinan komunikasi dengan keluarga akan merenggang seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian dengan adanya media sosial, remaja akan mudah tertarik untuk mengikuti gaya hidup yang tren di media sosial, dan remaja akan kerap kali membandingkan dirinya dengan seseorang yang ia lihat di media sosial tersebut, sehingga akan menimbulkan sifat hedonisme dan konsumtif. Sifat hedonisme yaitu merupakan sudut pandang yang menganggap bahwa seseorang akan mengorbankan banyak hal demi mencapai kesenangannya. Sedangkan konsumtif merupakan keinginan untuk membeli sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika hal tersebut terus lama-lama dibiarkan, maka akan membawa pengaruh negatif lainnya terhadap remaja dalam berperilaku. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa media sosial memang baik digunakan untuk kalangan remaja, karena dengan menggunakan media sosial tentu dapat memperluas jaringan pertemanan dan dapat mengakses informasi lebih luas dan sebagainya. Meskipun masa remaja merupakan masa yang dapat dikatakan sebagai sangat kritis karena memasuki masa pencarian jati diri. Dan media sosial sendiri ternyata membawa pengaruh terhadap remaja. Media sosial dapat menimbulkan efek ketergantungan dan kecanduan sehingga dapat mengubah perilaku remaja seperti terganggunya kegiatan belajar, kemudian terganggunya komunikasi dengan keluarga, jam tidur menjadi tidak efektif, dan penggunaan waktu dalam kegiatan menjadi tidak efektif karena tersita oleh media sosial. Jika seorang remaja sudah terlanjur ketergantungan terhadap media sosial, maka upaya yang dapat dilakukan yaitu untuk mengatasinya adalah harus memiliki niat untuk berubah dengan awal yang sederhana, seperti menggunakan media sosial secara bijak. Dengan awal yang sederhana, itu membatasi waktu dalam mengakses media sosial dan sebaiknya digunakan untuk mengakses informasi yang bermanfaat dan untuk mengisi waktu luang, yaitu dengan diisi melakukan kegiatan positif yang bermanfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.